datang di channel Tastiani Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Tastiani Makmur. Semoga teman di rumah dan keluarga tetap sehat, berlimpah rezeki yang berkah, dan tetapnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan videonya jadi skip, tetap sampai habis, dan mohon dukungan dari teman dan keluarga di rumah, like, comment, share, dan subscribe channel aku biar aku tetap bermotivasi untuk bercerita hal-hal bermanfaat buat teman-teman di rumah. Nah, hari ini aku ingin bercerita tentang gimana sih rasanya kehilangan seorang ibu gitu ya. Mungkin ada teman di rumah yang sama posisinya kayak aku, sudah kehilangan seorang ibu. Aku 3 tahun yang lalu kehilangan seorang ibu, dan mungkin keluarga di rumah juga merasakan hal yang sama. Mungkin aku meyakini setiap orang yang kehilangan seorang ibu pasti akan merasakan hal yang sama dengan aku rasakan. Sebenarnya aku ingin kasih tahu sama keluarga di rumah, sebenarnya lambat cepat itu kita akan kehilangan seorang ibu, tinggal persoalan waktu gitu. Nah, waktu dulu kelihatin teman kehilangan seorang ibu, aku tidak bisa menyelami rasa yang dia rasakan. Aku hanya bisa tahu dia nangis dan sedih, tapi aku nggak tahu rasa apa dan bagaimana yang dirasakan. Dan setelah ibuku pergi ke ini 3 tahun yang lalu, hampir mau 3 tahun, baru aku menyadari ternyata begini ya rasanya kehilangan seorang ibu. Kalau bagi keluarga di rumah gimana rasa kehilangan? Rasanya nano-nano, kita nggak bisa ngungkapin gitu ya. Iya, pertama ketika ibu kita hilang, apa yang kita rasa? Kita kehilangan kasih sayang. Rumah itu jadi sepi gitu, menjadi sepi, nggak ada aura kayak gitu. Karena ibu itu memang sebagai pengikat dalam rumah kayak gitu ya. Kemudian apalagi yang kita rasakan ketika kita tidak punya ibu? Kita kehilangan tempat kita mengadu, kehilangan untuk bersandar kayak gitu. Kemudian rasa apa lagi kita rasakan, yaitu kita hilangan arah gitu, nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Nah, itu yang kita rasa pokoknya nano kayak gitu. Apalagi setelah 7 hari misalnya rumah mulai sepi, kita mulai kerasa dunia itu betapa sempit gitu, sempit rasanya, nggak ada arti gitu, nggak ada artinya dunia ini, terlalu sempit kayak gitu. Dan banyak lagi rasa-rasa yang lain kayak gitu. Mungkin kita mulai ketika tiba-tiba suatu saat itu kita nangis aja, tiba-tiba keingat dengan ibu kita nggak tahu apa sebabnya, tiba-tiba kita rindu kayak gitu, ingin. Dan apalagi kalau kita sudah yang bekerja, kita bergajian ya, pingin pulang itu, pingin bawa tentengan buat ibu kita. Sekarang nggak ada kayak gitu, sedih benar gitu. Nah, itu rasa yang kita rasakan. Dan apalagi rasanya, pokoknya macam-macam rasa yang kita rasakan gitu. Gak bisa kita ungkapkan gitu. Rasa itu boleh kita rasakan, tapi jangan kita luapkan kepada orang lain. Jangan sampai kita salah meluap rasa kita. Kenapa? Luaplah perasaan itu, tempat yang tepatnya itu mana tempat rasa kita meluap rasa? Kita bercerita dengan Allah, kita mengadu kepada Allah untuk dikuatkan, untuk apalagi, untuk diberi kasih sayang. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, gerakan bumi dan seisi itu mengasihi kita kayak gitu ya. Kenapa? Dan baru aku sadar juga satu hal, aku bersyukur ibuku hilang ketika pergi, ketika usiaku sudah matang gitu, sudah paham dengan kehidupan, sudah mengerti hidup itu seperti apa, sudah besar. Dan aku membayangkan gimana anak kecil kehilangan ibu, masih kecil gitu, masih umur 1 tahun 2 tahun. Aku sanggup membayangkan. Aku mengertikan juga, ya Allah, ternyata ini tujuan engkau mengutamakan mencintai anak yatim. Kenapa? Dia kehilangan kasih sayang, kehilangan ibu. Kehilangan ibu tuh kehilangan segala-galanya. Nah, itu ku paham, Masya Allah, betapa Allah tuh begitu mengerti kehidupan manusia. Nah, kayak gitu. Dan aku terbawa emosional ya, karena setiap aku disebutin ibu, aku nggak bisa, aku langsung menetes air mata, karena ibu itu adalah segalanya bagi kita. Nah, gimana caranya kita mengatasi rasa kehilangan seorang ibu? Boleh kita bersedih, wajar, karena kita punya hati, punya rasa. Apalagi kita hidup bertahun-tahun, apalagi sejak kecil kita tidak pernah berpisah, tiba-tiba hilang, itu sangat terenyuh gitu. Nikmatin prosesnya, kemudian jangan berlarut dengan kesedihan. Bangkit, ayo bangkit. Dengan apa cara kita bangkit? Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Karim,
gitu. Kita terus berdoa kepada Allah, dan jangan kita curhat di sosial media, jangan, itu suatu hal yang fatal dan salah. Terus kita doakan dengan Allah, lambat laun rasa sedih itu akan pudar, kita akan semangat, tapi memang rasa kehilangan itu tidak pernah bisa tergantikan. Ada suatu saat nanti kita tiba-tiba nangis, padahal kita tidak ada orang yang marahin kita, tidak ada kita sakit, tiba-tiba aja ingat ibu kita langsung nangis kayak gitu. Nah, maka itu bagaimana cara kita menjaga kita tetap menjadi anak yang soleha atau anak yang soleh walaupun ibu kita tidak ada lagi. Pertama, kita tetap jaga adab kita nih, jangan sampai tercoreng gara-gara kita malu orang tua, walaupun orang tua kita nggak ada, tetap jaga adab. Kedua, gimana kita tetap menjaga nama baik orang tua kita adalah kita tetap bersedekah atas nama orang tua kita, entah sedekah apapun, sedekah hal kecil maupun yang besar, tetap kita sedekah. Ini sedekah atas nama ibuku, kita sedekahin semua itu untuk mereka. Itu bentuk kasih dan bentuk hormat kita sama beliau, sama ibu kita. Kemudian apalagi caranya, kita punya waktu untuk mendoakan ibu kita. Jangan pernah berhenti kita berdoa ibu kita di setiap waktu. Kalau kita punya azam dalam diriku, ya Allah ingati hamba, ya Allah ingati hamba untuk terus mendoakan ibuku, karena mereka memang butuh pertolongan kita. Nah, kita tidak tahu nanti di yaumil akhir kita masih bisa ketemu ibu kita atau enggak, karena kita tahu pada yaumil akhir, pada masa nanti kita sibuk dengan amalan kita, sibuk dengan pertanyaan hidup kita di depan Allah. Jadi tidak ada lagi kita mencari ibu-ibu kita, tidak jauh, kita nggak tahu nanti. Maka itu tadi, kemudian dewasakan diri kita, jangan kita tampakkan kesedihan di orang lain gitu. Tetap kita motivasi diri kita bahwa kita harus mencapai mimpi yang kita ingin wujudkan kayak gitu. Nah, kemudian kita tetap bersemangat, jangan tampakkan kesedihan kepada orang lain. Kita bawa, walaupun kita ditinggalin ibu, kita masih bisa fight, kita masih bisa berjuang, walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita tetap masih butuh kasih sayang. Tapi gimana, Allah sudah menakdirkan waktu sampai segitu kita dekat dengan ibu kita. Jadi mari kita yang tidak punya ibu, mari yang tetap bersemangat. Bagi yang masih punya ibu, nikmati waktu bersama dengan ibu kita. Secerewet apa ibu kita, semarah apapun ibu kita, nikmatin kebersamaan dengan ibu kita. Kalau kita jarak, kita jauh, hubungi ibu kita. Karena apa? Ketika sudah meninggal, kita baru merasa, Masya Allah, kita akan merasa sangat kehilangan. Tidak ada orang, tapi dia akan sayang dengan ibu gitu. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama bersemangat. Bagi yang masih sudah kehilangan ibu, bagi yang masih punya ibu, ayo terus berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.